Pemirsa Coretan Bahari Wisata Malam Kutai. Ya, pada malam hari ini kita berada di salah satu jalur 2 ya, Soekarno-Hatta ya. Ya, jadi tepatnya kita ini berada di Kompleks kompleks apa, Deng? ICC. ICC. Ya, jadi malam hari ini kita akan mengungkap tentang cerita apa di sini, ya kan? Jadi saya bersama Deng Bella, dan sebelum kita masuk ke edisi yang lebih menegangkan, ya, malam hari ini lebih menegangkan, Deng. Jadi ini adalah sebuah kejadian gitu ya. Ini adalah sebuah kejadian yang dialami langsung narasumber kita. Ya, nanti akan bercerita tentang kejadian apa sih yang dialami di sini, kemudian bagaimana ya kan tim Coretan Bahari ini akan mengungkap tentang dibalik dari cerita dari kejadian itu di sini. Jadi sebelumnya hari ini jadwal kita sangat padat sekali. Padat. Ya. Jadi pagi sampai siang berada di Sangatta. Kemudian sore lanjut ke Rantau Pulo, ya kan? Nah, jam 2 malam kemarin berangkat ke Tenggarong, balik lagi ke Sangatta, dan malam hari ini kita berada di Soekarno-Hatta. Jadi luar biasa sekali. Ya, jadi pemirsa, berhubung ini hujan, ya kan? Sebenarnya kita mau mengambil lokasi tepat berada di kejadian itu. Jadi berhubung pada malam hari ini cuacanya hujan, terpaksa kita beralih lokasi, tetapi tidak jauh dari lokasi kejadian itu, dan kita akan mengungkap tentang dibalik dari cerita kejadian itu. Jadi soal lokasi ini nggak jadi masalah, Dan ya, nggak jadi masalah ya kan? Rekan kita akan menarik. Benar sekali. Jadi nanti kita juga akan tunjukkan nanti lokasi kejadiannya di mana, ya kan? Pada waktu itu nanti seperti apa. Jadi buat teman-teman, jadi kita akan masuk ke sebuah cerita yang sangat menegangkan. Jadi nanti seperti apa ceritanya, narasumber kita akan bercerita tentang apa yang dialami tentang kejadian itu, kemudian apa saja yang mengakibatkan dari sebuah kecelakaan tunggal itu. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya Raja dan Deng Bella di channel Coretan Bahari Wisata Malam Kutai. Terima kasih. Pemirsa Coretan Bahari Wisata Malam Kutai, jadi saya bersama ibu dan bapak ini. Kebetulan beliau berdua ini adalah narasumber yang memang mengalami tentang kejadian itu. Jadi sedikit kita ulas tentang kejadian itu sebelum kita masuk untuk mengungkap di balik misteri itu. Jadi seperti apa kejadiannya, mungkin bapak nih boleh cerita sedikit yang seperti apa nih bapak? Ya, pada tanggal 12 ya, tanggal 12 bulan 12 2012 tahun 2012, sakral sekali. tepatnya jam 11 pagi. Untung nggak jam 12 Pak ya. Iya. Kalau 12 kan ini angka keramat ya, berarti ya 12 semua. Ya, ada kejadian apa Pak ini tentang cerita itu? Saya tahunya dapat telepon aja dari UGD bahwa istri saya itu udah mengalami kecelakaan, tepatnya di depan. Ya. Begitu Bapak nyampe ke UGD itu, apa yang dilihat mungkin dari istri Bapak nih, mengalami luka-luka atau seperti apa Pak? Tidak ada luka-luka, hanya aja ada memar saja ya, seperti itu ya. Kalau dan baju dan apa kayaknya masih bagus saja, bisa kalau masih utuh, nggak ada, maksudnya nggak ada yang robek-robek ini Pak ya. Kemudian apakah waktu itu memakai kendaraan apa nih Pak? Pakai motor roda 2 ya, yang jelas ya. Nah, keadaan dari motor itu kita sesuaikan dengan fakta yang istri Bapak ini, itu motornya seperti apa? Apakah bagus-bagus aja atau kayaknya hancur di belakangnya? Hancur di belakang. Faktor tabrak dari belakang. Kalau untuk kronologi kayaknya tabrak di belakang kalau dilihat dari kondisi motor. Ya. Lihat dari kondisi motor ya, tetapi kalau kita lihat dari keadaan istrinya Bapak, tidak terjadi apa-apa, luka-luka tidak ada. Jadi ini ada sebuah keganjilan mungkin di sini, dan ya ini adalah sebuah misteri gitu ya. Nah, kemudian selama di UGD atau di rumah sakit itu selang berapa lama waktu itu Pak? Kejadian itu, setelah kejadian itu dibawa ke UGD, kemudian perawatannya tuh sampai jam 2 siang itu sudah
mengeluarkan hasil scan dari untuk wilayah dada dan untuk tulang. Ya, tulang. Itu dinyatakan dengan rumah sakit tidak ada patah-patah tulang seperti itu ya. Cuma untuk rumah sakit tidak punya alat untuk scan kepala. Jadi dikirim, dirujuklah ini Samarinda gitu. Jadi dan apakah pada waktu itu tidak sadarkan diri atau keadaan sadar waktu kejadian itu? Tidak sadarkan diri, cuma seperti orang tidur aja, tidur sambil ngorok gitu. Ya, itu berapa lama itu, Pak? Sampai sekitar kurang 3 hari 1 bulan. Kurang 3 hari 1 bulan. Berarti istrinya beliau ini tidak sadarkan diri seperti itu. Dan kebetulan juga malam hari ini ibu ini juga hadir di sini. Jadi pada malam hari ini kita mencoba untuk mengungkap tentang kejadian itu, karena dari awal kejadian itu Bu tidak ingat sama sekali, Bu, ya? Iya, tidak ingat. Tidak ingat, artinya seperti apa ini kejadiannya, tiba-tiba sadar sudah berada di rumah sakit, maksudnya dan ini selang waktunya selama 40 hari ya Pak ya? Seperti itu. Jadi ya sedikit kita ulas tentang cerita ini, dan bagaimana kita nanti sessionnya ada pengungkapan tentang kejadian itu. Nanti kita akan masuk ke dalam sebuah dimensi seperti apa itu kejadiannya, karena sampai saat ini tidak tahu seperti apa kejadian itu. Jadi ini sangat menarik sekali. Ini adalah sebuah cerita tentang kisah nyata yang masih sebuah misteri seperti itu yang tidak terungkap. Dan mudah-mudahan tim Coretan Bahari pada malam hari ini akan mengungkap tuntas tentang dibalik dari kejadian itu. Jadi tetap di channel Coretan Bahari, Yusta Malang Putih. Terima kasih. Ya, dari cerita yang di session sebelumnya tadi, apa yang diceritakan oleh Bapak tadi dan Ibu tadi, kita mencoba untuk sedikit membuka dulu tentang ya mungkin apa yang bisa kita gali pada malam hari ini. Jadi saya bersama Jagad Petir dan Kakang Umbaran, nanti kita akan masuk ke session apa saja gitu. Dan kemudian memang sih kita tidak berada di lokasi kejadian gitu, tetapi kita sangat dekat sekali di lokasi kejadian itu, jarak kita. Dan mungkin dari Jagad ngelihat dulu apa saja yang ada di sana. Mungkin dari Jagad Petir dulu nih, boleh cerita dulu. Jagad Petir akan masuk ke dimensi yang ada di belakang sana. Mungkin ini sekitaran jarak kita sekitar berapa meter ya dari kejadian itu ya? 40 meter ya dari kejadian itu. Jadi ini juga berhubung cuaca yang tidak mendukung, jadi kita sedikit bergeser lokasinya gitu ya. Oke. Ini berhubungan masa lampau. Berhubungan dengan masa lampau. Ya, lokasi tersebut ya. Ya, ini tempat turunnya para putri, orang-orang kayangan seperti itu ya. Putri juga ya. Termasuk putri juga ya. Turun dari kayangan seperti itu. Oke. Orang-orang penting kayangan. Kemudian apa tujuan mereka turun di lokasi ini? Mungkin Jagad bisa terus dia akhirnya dia masih ini lokasi yang pernah dia turunin. Dia belum ada yang mengungkap lokasi sini. Belum pernah ada yang mengungkap. Nah, dia cari waktu yang pas. Apakah salah satunya adalah ya pada malam hari ini mungkin kita bisa mengungkap tentang cerita itu? Ya, ibu ini salah satunya yang ditransfer energi ya dari orang-orang kayangan ini. Orang-orang kayangan tersebut untuk menyampaikan yang ada di sekitaran sini. Bahkan untuk lebih luas lagi. Ya. Jadi dapat transferan energi. Ya. Setelah kejadian itu, seorang ibu ini terbuka semua mata batinnya seperti itu gitu ya. Betul. Ya itu efek karena ditransfer dari nggak perlu belajar, langsung bukan lagi dikasih ya. Benar. Tembuskan langsung. Ya. Kalau dikasih kan harus dipelajari. Ini harus dipelajari. Ini langsung ditembuskan. Ya mungkin ibu ini adalah memang dipilih seperti itu. Apakah seperti itu ya? Iya, karena waktu yang pas. Karena tanggal 12. Kalau nggak lahir balik ya intinya seperti itu. Ya. Dan ibu ini salah satu, bukan hanya ibu aja.
Salah satu yang dipilih oleh beliau yang memang dari Kayangan. Mungkin ini dia nanti di review ulang atau bagaimana? Review. Nah, jadi karena memang ibu ini pengen mengetahui tentang seperti apa sih proses kejadiannya dulu itu seperti apa, karena ibu dan bapak ini tidak mengetahui sama sekali, sampai sekarang pun tidak tahu seperti apa tentang kejadian itu ya. Ilustrasi dari kejadian itu. Mungkin kita bisa ilustrasikan pada malam hari ini ya. Nanti seperti apa ya kan, Jagat dan Kakang nanti seperti apa ya. Ini. Tapi ini berat buka tabirnya ini, Tat. Buka tabir gimana nih maksudnya? Iya, emang sengaja dihilangkan ingatannya itu. Memang sengaja dihilangkan. Sebenarnya udah ditransfer sebelum kecelakaan itu sudah ditransfer. Ya. Mungkin itu juga salah satu kejadian itu sehingga ini istilahnya tuh sudah dibawa alam sebelah. Ya. Menurut Jagat, ibu ini bisa ngelihat setelah kejadian itu dia bisa memasukin beberapa dimensi. Ada 6 dimensi bisa dia masukin. Wow, 6 dimensi ya bisa dimasukin oleh ibu. Ya, terkadang orang tuh hanya memasuki dimensi jin saja, tidak bisa masuk ke dimensi yang lain. Tetapi ibu ini setelah kejadian itu bisa memasuki di 6 dimensi. Nanti seperti apa? Nanti mungkin ya season mana dulu nih yang mau harus kita ungkap nih, Jagat Petir dan Kakang. Ini kan ada dua kan, lokasi tempat itu sama orang dan yang mengalami itu dulunya seperti apa ya. Seperti itu ya. Mungkin di season yang berikutnya kita bisa masuk untuk lebih mendalami tentang dimensi yang 6 dimensi ini ya, seperti itu ya. Oke, sangat menarik sekali karena ini adalah sebuah cerita nyata. Ingatannya yang hilang itu dimensi satunya lagi dibuka itu nanti kebuka. Dan bisa mengingat kembali gitu ya. Maksudnya ya? Iya, bisa mengingat asal tabir dibuka, tapi dia harus masuk dimensi selain 6 ini. Selain 6 ini. Nah, enggak bisa saya sebut di sini ya. Oke, ya. Jadi mungkin langsung saja kita ke ilustrasi tentang bagaimana dulunya itu terjadi. Ibu ini mengalami kejadian itu ya. Jadi ini sangat menarik sekali. Ya, kita langsung saja masuk ke season berikut ya. Jadi pemirsa, ini saya bawa ibunya mereview. Ini kan sudah ibu cerita sendiri. Mulai nggak ingatnya, mulai kapan kejadiannya? Mulai dari rumah. Jadi nggak tahu gimana naik motor, udah nggak ingat sama sekali. Sampai 40 hari baru sadar, baru ingat. Belum juga. Ingatnya sampai kapan tuh? 3 bulan kemudian, tapi kadang-kadang ingat, kadang-kadang enggak. Oh, berarti 3 bulan ya. 3 bulan tuh sama sekali enggak ingat ya. Jadi sadar pun enggak ingat. Enggak. Jadi tapi ingat diri sendiri tetap enggak ingat. Enggak. Oh, jadi kosong gitu ya, blank ya. Oke, nanti saya coba ibunya membawa ke dimensi sebelah supaya siapa tahu bisa mengingat ya. Nanti sebelum kita perankan sama teman-teman, kita lihat ibunya dulu. Jadi ibunya tutup mata aja, nanti ibu jangan buka mata sebelum saya suruh, atau kalau ibu nggak kuat ngomong saya nggak kuat, saya mau buka mata, tapi ngomong dulu baru saya buka ya. Jadi jangan buka mata sebelum ibu minta izin atau saya suruh, karena nanti efeknya pusing ya. Oke, ibu silakan tutup mata. Hari Kamis ya. Coba ibu mundur 1 jam sebelum nggak ingat itu. Posisinya apa ibu cerita aja. Dari kantor ya. 1 jam sebelum kecelakaan. Iya, sebelum nggak ingat sama sekali. Saya ngantar anak saya sekolah, mengambil anak saya sekolah. Ngantar, ngambil, terus pulang. Tapi nyetopkan anak saya di belakang rumah, tidak di depan rumah. Depan rumah. Ibu bisa ngerasakan? Yang dirasakan ibu apa? Nggak dirasa apa-apa? Ibu bisa. Cuman terang.
Nah ini berarti proses transfer energinya dari orang-orang kaya kan. Jadi sebelum ibu kecelakaan tuh sudah ditransfer itu. Terang apa yang dilihat bu? Cuma saya lihat terang, Terang aja. nggak gelap kayak tadi, terang. Terang. Belum ditabrak tapi ya? Belum, cuma jalan. Jalan, enggak apa-apa, mondar mandir terus. Ikuti aja Ikutin dulu. alur ceritanya, nanti bisa ingat. Masih jalan Masih jalan. terus naik apa ini? Naik motor. Naik motor. Enggak apa-apa terus aja, enggak apa-apa. Sudah di daerah mana ibu naik motornya itu? Yang saya bingung kan, Hah? kok saya stop di situ? Stop situ. Iya, diam berdiri Diam. diam terus motor. Oh, Tunggu aja, gitu. nanti Tunggu. ada yang datang itu. Diikutin terus. Waktunya makin maju, makin maju. Ini karena apa? Nah itu memang ibu di lokasi situ. Ada yang jemput nanti. Jadi kejadiannya seperti apa nanti ibu rasakan aja. Nanti bisa ngelihat. Ceritakan aja. Terus ini maju mundur bu. Kamrov tadi. Tidak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa. Masih belum. Nggak ngeliat dari belakang. Enggak. Tapi kok saya berdiri di samping motor? Oh sekarang udah berdiri samping motor. Iya. Berarti udah turun dari motor. Iya. Ini sudah Iya. turun. Tadi naik motor ini sudah turun ya. Terus. Cuman kayak ngeliatin motor. Oh motornya diliatin. Iya, Ibu posisi berdiri. berdiri. Motornya kenapa jatuh? Iya, jatuh. Jatuh. Nggak ada apa-apa tapi. Enggak ada. Terus kenapa ibu memar-memar itu? Lihat memar yang Di pipi. Belum. Oh belum. Belum. Ini Saya taunya berdiri. Ya terus masuk lebih dalam bu. Habis berdiri maju lagi. Yang membawa ibu ke rumah sakit belum sampai rumah sakit. Belum. Cuman saya bingung. Itu jatuhnya perasaan ke kiri. Miring ke kiri gitu. Iya, kayak gini. Jatuh ibu ikut jatuh juga. Iya. Terus jatuh sendiri berarti ini atau ada yang nabrak? Nggak ada yang kelihatan. Nggak ada yang kelihatan. Sudah tertidur aja di situ. Ibu tertidur di situ jatuh ya. Tapi ibu ngelihat dari luar nih. Ngelihat ibu yang lagi jatuh. Tunggu aja sebentar, mungkin ada yang nolong. Sudah ada yang nyamperin? Ibu-ibu nyamperin? Iya, rambutnya segini. Bawa mobil kah jalan kaki? Jalan kaki. Terus? Udah gitu aja. Nyamperin, nolongin, Teriak-teriak ngangkat. tolong atau gimana? Duduk gini. Seperti teriak-teriak. Oh, ibunya teriak-teriak minta tolong Iya. gitu. Minta bantuan. Terus maju lagi. Terus masih teriak-teriak, ada yang nyamperin sudah? Mobil? Ada mobil. Mobilnya mobil kecil. mobil kecil. Ibu diangkut atau gimana? Masih Diangkut, ditaruh di belakang taruh belakang. Terus dibawa kemana ini? ke rumah sakit yang di sebelah sana pintunya. Pokoknya pintunya sebelah sana. Rumah sakit. Pintunya sebelah sana. Heeh. Nggak tahu saya ruang apa pintunya. Pokoknya pintunya sebelah sana. Setelah itu turun, sudah pergi dia. Yang pergi yang mana ini? Orang yang ngantar. Ngantar, tapi ibu sudah disambut perawat. Sudah. Terus langsung diantar ke ruangan atau di UGD atau gimana? Kayaknya masih di UGD ini. Oh, masih di UGD. Dalam keadaan seperti itu, perasaan ibu itu gimana itu? Kan tidur? Tidur? Perasaan tidur ya. Anda ingat-ingat apa-apa? Enggak. Jadi gini Kang, ini fisik dia posisi tidur. Nah, ini dia bisa ngelihat juga. Jadi dua. Sukmanya juga bisa ngelihat ya. Jadi yang cerita ini sukmanya yang lihat kejadian itu. Terus UGD lama? Enggak. Langsung dipindah? Karena kalau nggak salah sekitar
2 kali kayaknya dia periksa kepala saya itu. Oh, 2 kali diperiksa, terus Baru dikirim ke Samarinda. kirim Samarinda. Ibu ngelihat suaminya sudah datang belum? Suaminya ibu? Sudah datang. Oh, sudah datang ya. Tapi yang nganuin saya temannya dia dulu. Temannya suami? Suami ya. Oh, ya sudah. Terus saya digini-ginikan. Dipukul-pukul gitu ya? Iya. Sama Temannya. oh temennya. Ibu merasa kesakitan apa enggak di Enggak. dalam tidurnya, tapi nggak mau bangun juga atau enggak ngerti atau bingung? Orang tidur. Oh, tidur ya. Saya tutup balik Bu ya. Udah boleh buka, aman insyaallah. Bapak boleh dampingi. Gimana Bu? Tidak apa-apa, sudah buka mata. Tidak usah terlalu larut sama yang di dalam. Ya, jadi pemirsa, ini adalah di mana kejadian itu ya. Jadi saya tunjukin bahwa di sinilah. Jadi ini dulunya itu adalah trotoar ya. Jadi jalan ini terbagi 2 seperti itu. Ya kan? Sekarang sudah dibuka ini. Dan ini juga bertepatan persis di ini seperti jembatan gitu ya, bendungan sebelahnya gitu kan. Itu. Jadi kejadiannya di sini, dan ini adalah semacam pusaran gitu ya. Dan ini bisa menembus ke atas seperti itu. Jadi pemirsa bisa lihat sendiri ya, tepatnya tuh waktu kejadian disinilah kejadian ini ya. Jadi tadi kita ungkap di sana, dan ini kita tunjukkan tempatnya di sini, persisnya di sini. Oke pemirsa, di season ini Jagat Petir dan Amang UAS kita posisikan sebagai mediasi ya pada malam hari ini, dan Jagat Petir akan mentransfer energi yang dimana cerita di awal tadi ini berkaitan dengan orang Kayangan seperti itu. Jadi kita akan menggali kemudian apa nanti hubungannya dari kejadian ini ya. Jadi langsung saja mungkin kita simak berikut ini. Maaf, saya mengundang beliau. Ada apa maksudnya ini? Ini ada sahabat yang minta diungkap. Kenapa kejadian kecelakaan tuh tidak normalnya orang kecelakaan, dan setelah kecelakaan seolah-olah dia bisa melihat yang terang-terang. Apakah ada hubungannya dengan beliau? Oh, ada. Tadinya anak itu mau dibawa sama saya. Mau dibawa ke Kayangan? Iya. Emang beliau ada karisma atau spesialnya kok sampai beliau yang dipilih? Ada. Apa itu? Ada tandanya itu. Tandanya? Apa karena leluhurnya beliau? Ya, itu juga. Itu juga. Iya. Kenapa harus beliau yang dipilih? Padahal beliau itu orangnya nggak ngerti tentang mistis. Ya itu yang mau dicari. Seperti itu. Iya. Kenapa nggak perempuan-perempuan yang lain? Nggak bisa, soalnya itu bersih murni. Oh, dia gitu ya? Bersih dia itu. Hatinya bersih. Hatinya bersih. Setelah Emang sudah susah zaman sekarang nyari hati yang bersih? susah. Ya. 1001. 1001. Iya. Yang cari yang bersih. Beliau menitipkan apa sampai ini beliau ini kok bisa melihat
macam-macam, bahkan dimensinya kebuka semua. Dikasih indra ke-6. Iya, Nggak bisa dihilangkan lagi. nggak bisa dihilangkan. Nggak bisa. Tapi itu Tetap membahayakan atau tidak? tidak. Bagus ya. Bagus. Pesan-pesan beliau apa dari Datuk? Ya, jangan andai kata sama orang, harus ramah, sopan santun. Itu aja. Sama yang kecil harus yang bagaimana lah menganukan orang. Itu aja. Iya. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Ya, mohon maaf sebelumnya saya mau tanya, apakah ini ada kaitannya kenapa ibu itu setelah kejadian itu bisa melihat tidak seperti orang biasanya? Apakah memang ibu ini adalah memang yang dipilih? Betul, yang dipilih. Ya. Apakah ini juga ada kaitannya dengan leluhurnya beliau? Ada. Ada. Iya. Dengan leluhurnya beliau. Iya. Ya. Apakah dari kronologis kejadian itu ibu ini tidak ada luka-luka, sedangkan kejadian itu kalau lihat dari kendaraan yang dikendarain itu sangat parah? Apakah juga termasuk Datuk yang menyelamatkan dari ibu itu dari kejadian itu? Betul. Ya. Betul. Ya. Rasa cukup ya. Ya. Betul tuh. Saya. Oke, jadi terima kasih Datuk Ya. sudah menolong, sudah menjaga selama ini. Iya. Dan terima kasih juga sudah memilih ibu itu untuk menjadi salah satu mungkin nanti bisa berguna untuk masyarakat. Amin. Terima kasih Datuk. Ya, dengan rasa hormat silakan Datuk kembali ke asalnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Datuk. Jadi gini Kang, Kakang masuk aja langsung ke lokasi. Ya. Nanti saya bantu energinya untuk Kakang ke sana aja langsung. Nanti apa yang terjadi, kalau emang bisa kita ungkap, kita ungkap. Ya. Kalau itu emang jadi rahasia, ya sudah kita ungkap nanti di balik layar ya. Iya. Allah. Ya. Kenapa lokasinya ini dilindungin? Ada yang lihat, ada pusaran di sini, pusaran dari kayangan gitu, dari atas sampai sana, putaran tempat turunnya gitu, lokasi itu. Jadi ibu itu jatuhnya itu karena kena pusaran begitu, jadi langsung keangkat ya, langsung keangkat ibunya itu, jadi langsung keangkat ya. Tambah lagi masuk. Di atas ada penjaganya banyak ya. Ada rahasia. Ini pusarannya pusaran apa ini? Kejadian di bawah naik ke atas, di bawah naik ke atas. Ada apa di atas? Nggak bisa dilihat.
terlalu terang. Apa ada hubungannya sama beliau? Ada sebuah pintu. Pintu. Bentar, saya coba masuk. Masuk ya. Ruangan masih kosong. Tapi ada penghuninya. Iya. Oh ya. Ada ketua. Ketuanya. Pimpinannya ya. Ada. Iya, izin. Itu yang di bawah kan ditarik ke atas. Ini saya posisi di atas. Di atas ya, dinaikkan Ya, gitu. ini saya menghadap kedua sebentar. Di atas sangat aneh. Dingin. Ding. Saya mau tanya, tapi ini belum boleh. Iya. Tanyakan masalah itu. Belum dijawab ya. Nah, saya tidak boleh. Oh, enggak boleh. Siap. Ya, Mas. Jadi enggak boleh tanya ya, tanya aja enggak boleh ya. Saya mau keluar aja. Keluar. Ya, memang ada. Ini memang ibu, apa yang diceritakan tadi ibu, memang ibu itu terpanjang, istilahnya dibawa naik ke atas. Iya. Iya. Kesedot atau emang sengaja? Kesedot memang. Oh, Karena kesedot ya. kalau sudah masuk ke ruangan situ pas pas itu masuk di Pusarannya? pusarannya tepatnya, itu pasti diam. Diam ya? Diam. Oh. Dia tidak bisa gerak itu. Iya, iya. Tidak bisa gerak karena apa itu? Pusarannya itu Secara energinya itu kayak angin itu naik terus ya. Nah, sekarang ini sudah Jadi enggak bisa gerak kemana-mana. tidak bisa gerak. Pemirsa Coretan Bahari, wisata Malang Kutai, seperti apa yang kita lihat, Jagat Petir dan Kakang Umbaran tadi. Jagat Petir mencoba untuk mentransfer energi tentang lebih detail tentang kejadian itu, kemudian Kakang mencoba untuk menerima transferan tersebut dan masuk di dalam sebuah di mana area kejadian itu, dan kita di sini akan menjelaskan lebih detail tentang seperti apa yang dirasakan oleh Kakang Umbaran ketika masuk di dalam sebuah dimensi tersebut. Ya, seperti itu. Ya, jadi Kakang nih apa yang dilihat tadi Kang dari semua itu? Tadi sebelum saya ke TKP, tempat kejadian itu yang diarahkan Jagat Petir. Oke. Saya bawaannya itu agak ini panas. Agak panas kan? Merasakan panas seperti itu ya. Cuma sudah saya penasaran. Ya. Ada apa maksud lokasi situ? Ternyata ketika sampai lokasi bukan lokasinya sana yang panas, bukan seperti itu. Tetapi apakah ada energi dari, maksudnya dari dimensi lain itu yang kebetulan di tempat kejadian itu? Tempat kejadian itu istilahnya gini, ada center kan, center. Ya. Nah, ini ada cahaya seperti pusaran seperti itu yang melingkar gitu. Melingkar itu. Ini tembusnya ke atas. Tembusnya ke atas seperti itu ya. Makanya kita tadi bilang bahwa di negeri kayangan seperti itu ya. Ya. Tapi terus saya coba masuk tadi ke atas. Nah, itu terbawaan. Istilahnya apa kalau terangkat seperti itu ya. Terangkat ke atas seperti terangkat. itu ya. Saat gitu terangkat. Karena pusaran itu ya. Nah, setelah di atas itu apa yang pertama itu ruangannya kosong. Yang lapis pertama ruangannya kosong seperti itu. Seperti kosong, tapi ada naik lagi ke lapis berikutnya. Bukan berikutnya, tapi lama-lama dilihatkan itu ada pintu. Ada satu pintu terlihat di atas itu ya, di lapisan tersebut ya. Nah, setelah masuk lagi ke pintu itu itu ada ruangan kayak ruangan istana lah, atau kayak seperti istana itu tempat
tempat duduk. Banyak tempat duduk di situ ya, di dalam ruangan itu. Tempat duduk. Iya. Cuma yang di sana itu tidak begitu kelihatan anunya itu. Tidak terlalu jelas ya, samar-samar sama itu ya. kayak itu cahaya itu kan. Mungkin saking terangnya cahaya itu ya, mungkin itu kelihatan seperti samar saja, mungkin seperti itu ya. Terus di situ saya itu ada istilahnya ketuanya atau ada pimpinannya. Iya. Coba saya menghadap, nanyakan masalah itu. Masalah kejadian ini, sangkut pautnya dengan kejadian ini. Lalu saya malah diserang ya, saya, berarti sehingga saya mundur. Berarti ini tidak bisa diungkap, tidak bisa lebih detail seperti itu ya. Karena mungkin ini bukan alur saya kan seperti itu. Mungkin benar. Yang bersangkutan atau bisa bisa kan, kalau saya mungkin bukan masalah saya, jadi saya enggak. Ya. Mungkin dari apa yang mungkin sedikit bisa kita masukin dimensinya, mungkin nanti di balik layar mungkin lebih sopan, lebih sopan gitu, karena memang ini cerita ini ya kan, bahwasanya ini menyangkut tentang negeri kayangan seperti itu ya. Mungkin mungkin ini dari merekanya mungkin tidak bisa dipublikasikan seperti itu kan, hanya sampai di ruangan itu saja kan, seperti itu ceritanya ya kan. Jadi itu yang dirasakan dan dialami oleh Kakang Umbaran ya. Mungkin itu mungkin yang bisa kita gambarkan tentang cerita dari dibalik kejadian ini. Mungkin lebih detailnya, lebih realnya mungkin kita akan ungkap di balik layar. Mungkin nanti seperti apa ya, nanti kita mempublikasikan ya kepada pemirsa nanti seperti apa nanti ceritanya. Jadi istilahnya lokasi itu bukan lokasi tempat angker atau bukan seperti itu ya. Bukan seperti itu ya. Jadi itulah di mana Kakang Umbaran tadi masuk di dalam sebuah dimensi itu, dan dimensi itu berada di tempat kejadian ya. Jadi nanti ya kita mungkin akan menengok nanti sedikit ke sana ya kan, seperti apa kita memastikan tentang tempat itu ya, lokasi itu. Oke, mungkin kita bisa masuk ke season berikutnya. Terima kasih, saya Sareja Jagapetip dan Kakang Umbaran. Kita hampir sampai di penghujung dari kegiatan kita mengungkap tentang misteri di balik dari kejadian itu ya. Jadi apa nih? Memang ibu ini dari Kayangan, artinya ya mungkin keajaiban gitu ya. Keajaiban, boleh kita katakan seperti itu ya. Keajaiban. Karena Daeng ini kan kalau belajar untuk membuka sebuah dimensi dan masuk ke dalam sebuah dimensi itu perlu waktu yang sangat lama, Daeng. Iya, sangat lama. Bahkan puluhan tahun itu. Iya. Nggak apa ya, luar biasa kan. Luar biasa. Nah ini melalui perantara kejadian itu akhirnya ibu kebukalah ini semua. Kebukalah ibu. Jadi boleh kita katakan ini adalah sebuah karomah gitu ya. Iya, karomah. Ya kan. Ya, dihilangkan ingatannya supaya sengaja memang. Ya, sengaja. Jadi diisi dengan yang baru, dengan hal yang baru seperti itu. Memang ini melalui dari perantara dari kejadian itu, tapi di balik dari kejadian itu ada sebuah hikmah yang sangat luar biasa. Dan kita harapkan bahwa ibu ini nanti ke depannya ya kan akan berguna untuk masyarakat, mungkin bisa ngebantu orang seperti itu. Mengaplikasikan. Tinggal mengaplikasikan dan mungkin nanti lebih mengasah lagi, lebih ini lagi Dendela ya seperti itu ya kan. Oke, mungkin itu dari sepenggal kisah yang mungkin bisa kita ungkap pada malam hari ini, karena memang ada sesuatu rahasia yang tidak bisa kita publikasikan kepada teman-teman nih ya kan. Tapi yang jelas bahwasanya ibu itu sudah mengetahui tentang kejadian itu, kemudian ibu itu juga sudah terbawa di dalam dimensi itu yang tadinya beliau itu nggak sadar gitu kan tentang kejadian itu. Teman-teman kita yang dari jauh nih yang nonton datang langsung ke lokasi. Oke pemirsa, karena kita kedatangan sahabat-sahabat coretan hari, saya akan memperkenalkan juga. Ada dari Muara dari Bengalon. Mana? Muara Bengalon. Dari mana lagi nih? Apa? Sangkulirang ya? Ada. Dari Sangkulirang. Dari mana lagi? Dari Kayangan ada?
Dari nggak ada ya, nggak ada dari kayangan. Kita tidak dinampakkan. Tidak dinampakkan ya. Berarti ini banyak di belakang kita ya, banyak, seperti itu ya. iya. Oke, mungkin Dang Bela bisa jemput beliau untuk masuk ke dalam sini. Oke. Jadi para sahabat-sahabat coretan pari di mana saja Anda berada, inilah tamu-tamu kita, sahabat-sahabat kita, ya kan, yang kita mau memperkenalkan, yang luar biasa, udah, ya kan, iya. Istilahnya udah datang ke lokasi. Kita juga ucapin terima kasih yang sebesar-besarnya, pengen langsung datang melihat langsung kegiatan kita ini, ya kan. Jadi mungkin langsung aja, mungkin dari sisi kanan Dang Bela mungkin mau salam-salam dulu buat di rumah atau di teman-teman gimana? Ya, paling tidak Pak Iwan ini menyampaikan tentang apa mungkin tentang menyimak dari apa yang kita ungkap pada malam hari ini. Mungkin Pak Iwan bisa berbagi dengan sahabat-sahabat yang di rumah. Seperti apa nih Pak Iwan? Ya, silahkan. mudah-mudahan tentang kejadian ini kita bisa mengambil hikmah dari semua itu. Dari semua itu. Karena kita juga tidak lepas karena adanya leluhur kita. Benar-benar. Dan itu harus kita lestarikan kembali, ya kan. Mudah-mudahan si ibu sehat-sehat selalu. Amin. Iya. Dan ya di sisi kiri saya ini Pak De pengen nyampein apa nih dari awal sampai akhir dari kegiatan kita nih. Mungkin Pak De boleh sampaikan kepada teman-teman yang ada di rumah. Mungkin Pak De silakan. Oke, teman-teman YouTube Coretan Bahari. Nah, simak terus. Kita pelajari semua ini. Kita pelajari semua ini. Ya, dan ini bukan sebuah rekayasa seperti itu Pak De. Bukan. Saya menyaksikan sendiri. Menyaksikan sendiri, ya kan, bahwasanya kita tidak ada membuat semacam cerita yang baru, rekayasa, ya kan. Bahwasanya ini memang kita ungkap dari hasil dari di lokasi seperti itu Pak De ya. Jadi buat teman-teman terus nih, ya kan, dukung channel Coretan Bahari, ya kan, agar kita bisa berkembang ke depannya untuk, ya, karena semua ini tanpa dukungan dari teman-teman Pak De ya. Ini semua tidak ada apa-apanya seperti itu, ya kan. Jadi itu adalah dukungan itu adalah sebuah motivasi buat kita semua nih, ya kan, Coretan Bahari. Jadi kita punya semangat untuk, ya, kita mengangkat cerita mungkin Pak Iwan seperti itu ya. Karena memang di tanah Kalimantan ini banyak cerita yang masih tersimpan, masih tersembunyi, yang belum bisa dipublikasikan, kan seperti itu. Nah, ya mudah-mudahan melalui perantara dari channel Coretan Bahari ini masyarakat yang nggak tahu tentang cerita ini akhirnya jadi tahu seperti itu Pak De ya. Gitu. Di samping itu kita harus menghormati leluhur kita yang dimanapun kita berpijak. Benar Pak De. Jadi kita harus menghormati beliau, ya kan, walaupun kita tidak melihat beliau seperti Pak De ya mungkin ya. Betul. Dan ya kita yakini bahwa di tanah Kalimantan ini banyak sekali leluhur seperti itu Pak De. Betul. Dari Masnya nih, boleh mungkin Pak De bergeser ke sini, Masnya ke sini. Oke, ya dekat saya. Perkenalkan diri, namanya siapa, asal dari mana, terus kenapa kok datang ke sini, tujuannya apa, gini. Oke, mungkin bisa disampaikan. Ya, saya dari Bengalon. Dari Bengalon. Kilometer 110. Kilometer 110 ya. Berapa kilo tuh kalau nyampe ke lokasi ini kira-kira tuh? Lumayan sih. Nah, ini kan udah ngamatin kegiatan kita dari awal. Mungkin apa yang mau disampaikan atau apa yang bisa digali dibalik dari cerita ini, mungkin bisa disampaikan buat teman-teman nih Coretan Bahari. Ya, gimana? Jangan lupa dukungannya di channel Coretan Bahari. Ya. Mungkin mau nyampein salam-salam buat sahabat-sahabat yang di mana nih? Ya, sahabat-sahabat yang di Sangatta, Bengalon. Jangan lupa dukungannya. Jangan lupa dukungannya. Semoga channel ini lancar ke depan. Lancar, amin. Ya. Dan semoga malam ini semua permasalahannya bisa selesai dan
apa yang menjadi misteri pada malam hari ini terbongkar. Dan bisa terbongkar, terungkap. Lebih tahu ya. Lebih tahu, lebih paham kenapa kok terjadi kejadian ini gitu ya. Ternyata ini hanyalah sebuah perantara seperti itu. Oke, terima kasih ya abangnya yang dari Bengalon, dari Muara Bengalon juga Pak Iwan. Jadi ini adalah sahabat-sahabat kita yang setia terus tongkrongin kita di channel Coretan Bahari ya kan. Jauh-jauh beliau datang ke sini. Kita sekali lagi ngucapin terima kasih yang udah nyampe, terus ya jauh-jauh ya kan, buang waktunya buat ngedukung kita. Ini kan sebuah motivasi nih Dayang Bella ya. Iya, benar. Akhirnya kita jadi semangat ya kan. Mau di apa ya kan, ini list kita udah mulai padat, merayap. Tahu maksudnya? Padat merayap tuh gimana sih, Dayang? Ya, menurut Dayang? Ngene-ngene. Oh iya, ternyata bisa ngelawak juga Dayang Bella. Oke, mungkin ya semua ini adalah kami serahkan kembali kepada pemirsa. Silahkan untuk mencari pembelajaran di balik dari cerita ini dan mencari sebuah wawasan di balik cerita ini. Dan ya jangan lupa ikutin kita terus di season berikutnya. Di mana Dayang Bella? Di channel Coretan Bahari. Oke, terima kasih. Saya Sahreja, Dayang Bella, dan seluruh sahabat yang datang pada malam hari ini. Kami pamit undur diri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.